Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan semoga pagi ini saudara terbangun setelah istirahat yang cukup dan bersemangat untuk mengalami hari yang baru bersama Tuhan. Saudaraku, sekarang kita akan memulai saat teduh kita. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru setiap hari, dan kami bersemangat untuk melihat hal-hal apa yang telah Engkau persiapkan bagi kami hari ini. Ya Bapa, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ke dalam hati kami, dan buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa melakukannya karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, saudara pasti sering mendengar bahwa orang-orang percaya adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan dan yang lama telah berlalu. Ayat Alkitab mengenai hal ini dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru bukan berarti kita menjadi orang yang suci, yang tidak lagi melakukan dosa di sepanjang sisa hidup kita, melainkan kita memandang dosa dengan pandangan yang baru, sehingga kita cepat bertobat saat kita melakukannya. Untuk lebih jelasnya, dengarkanlah ilustrasi berikut ini. Apabila saudara meletakkan sepiring makanan yang enak di atas sebuah piring emas, kemudian meletakkan sepiring sampah di atas piring yang jelek, tebaklah ke arah mana seekor babi akan berlari saat dilepaskan? Ya, ke piring yang berisi sampah. Seekor babi akan memakan sampah dengan lahap dan tanpa malu-malu, karena begitulah kebiasaan seekor babi. Akan tetapi, apabila saudara mengubah babi itu menjadi manusia di saat ia sedang makan sampah, maka ia akan merasa malu dengan apa yang sedang dilakukannya dan segera meninggalkan piring berisi sampah itu. Seorang pria yang bangun kesiangan akan terburu-buru menyiapkan dirinya untuk bisa segera berangkat ke kantor. Di depan pintu, istrinya menghadang dan menyuruhnya membuang sampah terlebih dulu. Pria ini memarahi istrinya karena dianggap tidak mengerti keadaannya yang sedang terburu-buru dan malahan menyuruhnya melakukan tugas rumah yang sepele. Beberapa bulan berikutnya terjadi hal yang sama persis. Pria ini bangun kesiangan dan terburu-buru menyiapkan dirinya untuk bisa segera berangkat ke kantor. Di depan pintu, istrinya menghadang dan menyuruhnya membuang sampah terlebih dulu. Pria ini memarahi istrinya karena dianggap tidak mengerti keadaannya yang sedang terburu-buru dan malahan menyuruhnya untuk melakukan tugas rumah yang sepele. Akan tetapi, di tengah perjalanannya ke kantor, pria ini terus-menerus memikirkan apa yang telah dilakukannya terhadap istrinya, sehingga hal pertama yang dilakukannya ketika sampai di kantor adalah menelpon istrinya dan meminta maaf. Saudara yang terkasih, sebagai seorang ciptaan baru, kita masih tetap bisa melakukan dosa yang sama seperti saat kita belum menerima Kristus. Akan tetapi, Roh Kudus di dalam kita akan mengingatkan kita akan dosa-dosa itu dan membuat kita merasakan beban di dalam hati kita apabila kita belum membereskan dosa itu di hadapan Tuhan dan sesama yang kita sakiti. Kehidupan sebagai seorang ciptaan baru adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus.
apabila seseorang terus-menerus hidup dalam dosa dan tidak merasakan rasa bersalah di dalam hatinya, serta keinginan untuk membereskan hal itu di hadapan Tuhan dan sesama, maka pertobatannya perlu dipertanyakan, karena setiap orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya pasti akan ditegur dan dikoreksi Tuhan saat ia melakukan dosa atau menyakiti sesama. Pernyataan firman Tuhan bahwa kita adalah ciptaan baru tidak boleh membuat kita merasa takut bahwa kita tidak bisa menjadi kudus seperti yang diharapkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 6, "Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan." Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa kita mendiami tubuh jasmani ini, maka kita masih jauh dari Tuhan. Dan satu-satunya hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan adalah dosa-dosa kita. Artinya, selama kita mendiami tubuh jasmani ini, kita masih rentan untuk melakukan dosa. Namun kita tidak perlu takut, karena Tuhan akan selalu menegur dan mengoreksi kita agar kita dapat bertobat dari hal itu dan mengalami pemulihan. Saudaraku yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, hendaknya kita senantiasa peka mendengarkan suara Roh Kudus di dalam kita yang mengajar dan menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan. Kehidupan sebagai ciptaan baru adalah kehidupan yang dipimpin oleh Kristus melalui Roh Kudus. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan dalam Satu Teduh pagi hari ini. Semoga melalui renungan ini Tuhan menjamah, memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu dalam doa dan ucapan syukur setelah kami menikmati persekutuan yang indah bersamamu melalui firman-Mu. Kami percaya bahwa kami adalah ciptaan yang baru dan bahwa Roh Kudus senantiasa memimpin dan mengarahkan hidup kami di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi setelah selesai bersateduh, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami berdoa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami ke dalam hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami ke dalam kedaulatan-Mu. Kami berdoa juga bagi keluarga kami dan orang-orang yang kami kasih. Kiranya berkat damai sejahtera dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai mereka, dan jauhkanlah kami semua dari segala sesuatu yang jahat, dan berkatilah setiap langkah hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pagi ini kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang terkasih. Kiranya Engkau selalu menopang dan melindungi negeri kami. Kiranya Engkau memberikan berkat-berkat yang terbaik bagi Indonesia dan bagi para pemimpin negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.